Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kembali saya akan memaparkan beberapa contoh soal PPG yang mudah-mudahan keluar pada tes akademik PPG 2023. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah beberapa teori-teori pembelajaran seperti teori behavioristik, kognitif, humanistik, dan lainnya. Nah, jadi nanti ada 10 soal yang akan saya berikan dan mari belajar sama-sama. Soal nomor 1. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Nah, menurut teman-teman, apa sih jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Behavioristik. Karena jelas di soal yaitu mengutamakan perubahan tingkah laku atau perilaku dan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Nah, ini merupakan teori belajar behavioristik. Nomor 2. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus dan respon. Jawaban yang paling tepat adalah B. Trial and error. Trial and error merupakan teori belajar menurut Thorndike. Belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba, di mana proses mencoba-coba dilakukan bila seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas sesuatu karena kemungkinan akan ditemukan respon yang tepat berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Nomor 3. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut, E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Dengan menjelaskan pengetahuan baru, maka akan merangsang siswa memberikan respon terhadap penjelasan tersebut, sehingga terbentuklah teori behavioristik dalam pembelajaran. Soal nomor 4. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Humanistik. Karena menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nomor 5. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar.
aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Jawaban yang paling tepat adalah C. Konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik dituntut aktif selama kegiatan pembelajaran seperti aktif berpikir, menyusun konsep, dan hal-hal yang sedang dipelajari. 6. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Jika melihat soal yaitu memahami objek-objek, gambar, dan visualisasi verbal, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Ikonik. 7. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. Mohon maaf, untuk pilihan C dan D sama ya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mampu membuat peraturan. Karena pada tahap konseptualisasi, seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Dan pada tahap ini diharapkan seseorang mampu membuat peraturan-peraturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun berbeda-beda tetapi mempunyai landasan yang sama. 8. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Nah, di sini jelas bahwa istilah atau pernyataan yang menjelaskan istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. Jawaban yang paling tepat adalah E. Belajar konsep. Karena belajar konsep bukan tipe belajar menurut Habermas. Tipe belajar menurut Habermas ada teknis, praktis, emansipatoris, dan aktif masuk ke emansipatoris. Nomor terakhir atau nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Nah, untuk jawaban nomor 10 adalah A. Kognitivistik, jelas di soal.
Siswa dihadapkan pada situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, dan mencari dan menemukan keteraturan. Nah, dapat disimpulkan bahwa siswa di sini dihadapkan untuk memecahkan masalahnya sendiri.